siapa bang? Nama saya Fauzan Zaki. Ya. Kebetulan saya editor buku Pilkada di Tanah Papua. Buku ini adalah karya yang memiliki ciri khas ya. Ciri khas kenapa? Karena memang spesifik membahas daerah Papua yang selama ini kita pahami bahwa Papua di dalam sistem pelaksanaan demokrasinya itu memiliki corak yang berbeda, terutama daerah-daerah yang terpencil ya, masih menerapkan sistem indirect democracy. Indirect democracy adalah sistem pemilu yang bisa dikatakan secara tidak langsung, meskipun kita berada dalam iklim yang pemilu yang secara langsung, tapi karena ada sistem token di mana suara masyarakat itu diambil secara aklamasi oleh pemangku adat melalui sistem token itu, kemudian suara itu disimpan melalui sistem token yang kita kenal sebagai keranjang khasnya Papua, disimpan kemudian itu diserahkan oleh kepala adat kepada PPS. Maka sebenarnya itu melambangkan bahwa sistem pemilu di Papua itu memiliki khas yang berbeda ketimbang mayoritas wilayah di negara ini, di mana kita pahami bahwa negara-negara wilayah-wilayah di Indonesia mayoritas menggunakan indirect democracy, di mana seorang warga negara menentukan hak pilihnya kemudian menaruh langsung kertas suaranya ke dalam suatu tempat pemungutan suara. Tapi di Papua dia diwakilkan suara itu kepada kepala adat, kemudian kepala adat menyerahkan itu kepada pengawas distrik. Kira-kira begitu. Kok bisa begitu bang? Pemilihan kepala daerah Papua itu kepala adatnya kok bisa begitu ya bang? Karena memang di sana masih menerapkan kesukuan, memegang teguh local wisdom, adat yang dipegang teguh oleh masyarakat setempat, di mana menempatkan posisi kepala adat posisi yang tinggi sekali dalam menetapkan kepala daerah di situ. Makanya tetap ada asas musyawarah mufakat, tetapi diwakilkan oleh kesepakatan itu diambil alih oleh kepala adat. Bang, untuk diskusi ini di Papua ini kan banyak tambang-tambang emas, kayak tambang batu bara, terus gimana bang menurut abang? Ya, itu kebijakan nasional ya dalam menumbuhkan income daerah setempat gitu melalui tambang dan untuk meningkatkan income secara nasional. Tetapi menurut saya selama ini kan Papua ini meskipun kaya akan resource ya, sumber daya alam ya, banyak mining, banyak tambang di sana, tapi masyarakat setempatnya kurang terperhatikan oleh kebijakan pembangunan sumber daya manusia. Mungkin di zaman Jokowi ini mulai dibangun infrastruktur seperti jalan, tetapi dalam segi pendidikan, kemudian kondusivitas teritorial yang masih kita tahu bahwa di sana masih ada isu OPM di sana gitu, yang mereka berangkat melawan pada rezim pemerintah yang berkuasa ini karena ada isu ekonomi di situ. Artinya adanya tambang di situ belum meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di sana, belum secara signifikan menumbuhkan UMKM di sana. CSR-nya belum tepat sasaran, corporate social responsibility-nya belum tepat sasaran, sehingga masyarakat di sana masih bisa dikatakan masih termarginalkan. Banyak kan dari Papua ini bang untuk kayak tambang batu bara, terus gimana bang menurut abang untuk acara selanjutnya? Pengelolaannya maksudnya bang? Pengelolaan SDA, secara SDA-nya bang? SDA-nya bang? Iya, kayak misalnya contoh Freeport yang dimana saat ini saham mayoritas dikelola oleh pemerintah. Kita sudah menguasai saham mayoritas di Freeport, tapi tinggal bagaimana pemerintah ini mendistribusikan kekayaan alam itu
hasil kekayaan alam itu kepada masyarakat Papua harus betul-betul tepat sasaran. Pengelolaannya memang kan selama ini dikelola oleh swasta ya, Freeport, tapi kan belakangan ini ya saham mayoritasnya dikelola oleh pemerintah, sudah bisa di take over oleh pemerintah mayoritasnya. Tinggal bagaimana hasil kekayaan alam itu tidak hanya lari ke pusat, tetapi balik lagi ke rakyat Papua. Harapannya ke depan Harapan kedepannya bang untuk Papua ini dalam pilkada ini gimana bang? Ya, saya harapkan bahwa pilkada Papua ke depan itu berjalan secara kondusif dan memang hasil yang diharapkan merupakan representasi dari masyarakat, representasi dan aspirasi dari masyarakat. Tokoh-tokoh yang hadir merupakan bagian dari masyarakat setempat Papua, di mana betul-betul mereka betul-betul memahami persoalan yang ada di internal Papua. Saya harapkan nanti tokoh-tokohnya betul-betul berpihak kepada masyarakat yang belum terjangkau dari akses pendidikan, ekonomi, dan juga keadilannya. Oke, bang, abang kan sebagai pengarang buku pilkada, Saya editor ya. Gimana bang? Apakah ada kelanjutan untuk editor ini di buku karangan abang ini, editornya? Ya, saya harapkan sebenarnya saya melihat bahwa dalam sistem penerapan noken ini masih terjadi revakum ya. Revakum itu kekosongan hukum dalam segi teknis pelaksanaan noken. Bagaimana kepala adat itu teknis mengumpulkan suaranya segala macam. Terus apakah itu kembali kepada local wisdomnya kepala adat, kebijaksanaan kepala adat. Apakah nanti kepala adat dalam mengumpulkan suara-suara itu benar-benar bijaksana atau tidak, atau bisa dikatakan tidak bijaksana dalam artian dia terdampak dengan money politik gitu. Karena kan ini kan representasi kepada kepala adat kan. Makanya sistem teknisnya harus diatur oleh peraturan teknis pelaksanaan noken. Yang ini selama ini belum secara rinci dijelaskan bagaimana pelaksanaan noken itu dapat diterapkan di sana. Untuk acara selanjutnya buku ini pengarang abang kan editornya kan bagus nih bang, banyak peminatnya. Terus menurut abang ini bagaimana bang kelanjutannya tentang buku ini? Ya, saya harapkan tadi seperti yang saya bilang bahwa akan ada output ke depan, akan ada produk legislasi yang lebih rinci mengatur tentang sistem noken. Bagaimana mekanisme pelaksanaan noken di Papua? Karena di kesimpulan yang dibuat oleh penulis menyatakan bahwa terjadi kekosongan hukum di mana teknis secara rinci tidak diatur mengenai sistem pelaksanaan noken di sana. Sehingga kita nggak tahu apakah kepala adat itu betul-betul menerapkan local wisdom atau kebijaksanaannya dia di dalam mengumpulkan suara masyarakat setempat, atau tidak bijaksana, misalkan dia tersusupi oleh money politik yang kemudian calon kepala daerah itu memberikan uang segala macam, kemudian suara masyarakat dia isi sendiri gitu, Coblos sendiri. Nah itu kan artinya kan menyimpangi local wisdom yang memang niatannya noken itu adalah bagian dari kearifan lokal, malah tidak arif gitu, malah tidak bijaksana karena pelaksanaannya masih bias sampai sekarang. Oke bang, makasih bang. Nama abang siapa bang? Fauzan Busaki. Oke, makasih.